Welcome to our channel. Selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam edisi Riak Sabda di Minggu biasa ke-24 di tahun B ini. Bacaan-bacaan suci pada hari ini mengundang kita untuk melihat kebenaran bahwa melayani Allah mengandaikan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, niat kita menjadi sia-sia dan usaha kita tanpa arti. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama berbicara tentang derita dan ketaatan seorang hamba Allah. Dalam situasi terburuk, penderitaannya, hamba itu tidak memberontak terhadap Allah dan kehendaknya. Hati hamba itu tetap tenang karena tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia bersalah dan yakin bahwa Allah adalah pelindung dan penolongnya. Kisah hidup hamba Allah ini mengantar kita untuk memahami Injil hari ini ketika Yesus meminta kita untuk memanggul salib dan mengikuti Dia. Apa yang kita pelajari dalam Injil hari ini? Ada dua hal. Yang pertama, tentang identitas tersembunyi Yesus. Meskipun saudara-saudari, banyak orang mendengar ajaran Yesus dan melihat aneka mujizat, mereka belum bisa menemukan jati diri Yesus yang sesungguhnya. Petrus mewakili para murid memberi respon yang tepat bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Menarik bahwa tidak seperti pendapat umum, para murid tidak salah dengan identitas Yesus ini. Ini terjadi karena persahabatan, relasi dekat mereka dengan Yesus. Mereka tahu siapa Yesus sesungguhnya. Mereka tidak memiliki pendapat tentang Dia berdasarkan ucapan atau omongan orang, tetapi mereka sendiri yang mengalami secara pribadi. Mereka tinggal berelasi langsung dengan Dia. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup rohani kita untuk memperdalam hubungan kita dengan Yesus selalu bermanfaat untuk kita. Semua latihan rohani seperti meditasi, doa, devosi, membaca kitab suci, apapun bentuknya, membawa kita untuk makin dekat dengan hatinya. Dari mana kita bisa tahu identitas Yesus sebagai Mesias? Namun saudara-saudari terkasih, meskipun Petrus memberi jawaban yang benar, namun mereka masih terperangkap dalam pandangan populer Yahudi tentang Mesias. Dan untuk ini, Yesus meralat pandangan ini dan membawa Petrus dan kawan-kawan ke cara pandang Allah. Poin kedua, tentang kenyataan salib. Mengenal Yesus, identitas Yesus, pasti mengenal salib. Salib adalah fakta hidup kita. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara untuk melarikan diri dari salib. Salib tampak dalam derita, dalam sakit atau penyakit yang kita alami. Juga kita alami salib dalam relasi-relasi kita yang rusak, relasi yang putus, yang coba kita perbaiki, tetapi malah tidak berhasil atau bahkan bertambah buruk. Salib juga tampak dalam pengorbanan yang harus dijalani demi kebaikan mereka yang dipercayakan kepada kita. Walau kadang mengecewakan dan kejengkelan mengganggu kehidupan kita. Atau apa yang kita katakan bahkan seolah menjadi senjata makan tuan. Karena pembenaran diri dan kerasnya hati orang yang kita hadapi. Itulah salib. Dan itulah yang kita hadapi. Dan saya percaya salib, pengalaman itu mendewasakan kita. Penting disadari saudara-saudari bahwa
Mengikuti Yesus berarti siap memikul salib, siap hadapi derita dan situasi apapun. Salib justru menjadi sarana untuk connect, sarana untuk bersatu dengan Yesus. Setiap salib itu pasti berat, pasti sulit, dan bisa jadi menjengkelkan. Karenanya, kita perlu datang, perlu bersatu dengan Yesus dan meminta bantuannya agar kita tidak kewalahan atau bahkan putus asa dalam menghadapi salib-salib hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.